kita bisa menentukan, memilih mana yang terbaik hasil dari generate AI tersebut yang kita bisa implementasikan kepada project yang sedang kita buat. Bagaimana nih persaingan antara industri kreatif kita dengan yang lain begitu? Infrastruktur internet tiba-tiba mati, mulai lagi internet susah misalnya. AI itu nggak bakal gantiin kerjaan lo, tapi AI akan bantuin kerjaan lo jadi lebih oke. Halo guys, balik lagi bersama gua Sastra dan saya Maulana Iqbal. Dan kita balik lagi di episode Deep Talk hanya di channel The Deeper. The Deeper. Ya, jadi sebenarnya topik kali ini kita sekedar hanya pengen ngobrol, sharing dan ngobrol dan berbagi insight lah kepada teman-teman The Deeper. Jadi tidak terkonsep dengan struktural secara konten ini gitu, tapi kita akan mengalir sesuai dengan topik yang dimana yang kita akan angkat ini mengenai tren industri kreatif dan digital marketing ya. Nah, dan kalau teman-teman ada insight atau pengalaman menarik nih tentang topik kali ini, boleh silahkan sharing di kolom komentar. Oke, supaya nanti kita di next konten ada bahan ya. Ya, boleh. Kita menanggapi beberapa komentar di video ini. Betul sekali. Jadi akan mulainya dari mana konten kali ini? Topiknya ya? Topik kali ini tentang industri kreatif. Ya, memang itu. Ya, untuk saat ini kan industri kreatif itu amat sangat digandrungi ya. Bahkan di industri kreatif sendiri sangat banyak sekali posisi-posisi pekerjaan begitu. Ada content creator, copywriting, desainer, videographer, dan bermacam-macam lah. Banyak banget. Mungkin sebelumnya kita untuk mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton di Deeper ya, mungkin kenalan dulu profesi kita masing-masing nih. Dari Maulana Iqbal dulu apa nih? Ya, saya Maulana Iqbal, saya seorang graphic designer, freelancer maupun full time. Graphic designer. Jadi memang ini kita membahas sebuah topik kreatif yang memang langsung dari pelaku industrinya gitu ya. Kalau gue sendiri berangkatnya memang sempat di awal itu menjadi freelance designer juga gitu. Hanya saja gue sendiri merambah ke berbagai industri kreatif dan digital marketing. Jadi di freelance nggak hanya desainer tapi juga video editor, photoshoot, video production, dan lagi di full time-nya ngantor gitu ya secara reguler Senin sampai Jumat di beberapa kantor juga pernah itu sebagai digital marketing spesialis. Jadi memang korelasinya sangat dekat karena sangat dibutuhkan, yang dimana digital marketing butuh yang namanya konten dan sebaliknya gitu ya. Jadi ya gue harap sih ini topik diskusi kali ini sangat relevan dan akan coba gue gali nggak hanya dari beberapa mungkin ilmu yang didapat dari belajar, nonton beberapa channel-channel yang membahas soal ini, tapi juga akan coba mempelajari apa yang pernah juga kita lakukan, pernah kita lalui juga, baik itu secara mungkin freelance project ataupun project-project yang di kantor-kantor sebelumnya maupun yang sekarang gitu. Oke, gimana tuh? Balik lagi ya yang tadi saya utarakan terkait dengan industri kreatif era ini nih. Banyak sekali anak-anak muda era ini tuh sangat menggandrungi posisi-posisi pekerjaan yang ada di industri kreatif. Nah, apakah industri kreatif itu semakin banyaknya industri kreatif yang muncul? Bagaimana nih persaingan antara industri kreatif kita dengan yang lain begitu? Apa nanti dalam posisi sebagai praktisi di industri kreatif ya, bagaimana tanggapan kita nih terkait? Dari sisi orang ya, praktisi atau memang dari sisi bisnisnya, misalnya let's say agency? Bisa dari dua kacamata itu boleh. Dari keduanya ya. Oke. Jadi sebenarnya ini kan yang namanya sebuah bisnis itu pasti dari supply and demand ya. Kenapa bisa banyak digandrungi industri ini gitu dari berbagai posisinya gitu ya, maupun bisnis-bisnis baru yang bermunculan yang bergerak di bidang kreatif ini, let's say agency, digital agency gitu ya. Memang karena demand-nya ini semakin kesini semakin luas.
demand-nya semakin tinggi gitu. Kenapa semakin tinggi? Kita mengingat internet itu masuk di tahun maksudnya trennya itu semakin kuat itu di tahun 2000-an. Ya. Jadi ketika sosial media mulai ada di sana, sosial media kemudian search engine ya, Google, dulu Yahoo semakin digandrungi dan e-commerce masuk gitu dulu di Kaskus, forum jual beli. Sampai ada toko bagus dulu, sampai dengan e-commerce kayak Lazada, sampai dengan sekarang TikTok gitu. Itu pun semakin luas lagi nih. Nah, dengan begitu, jadi semua lini bisnis apapun itu industrinya, ujung-ujungnya mengakuisisi pelanggannya, customernya itu dengan pendekatan melalui digital marketing ini gitu. Nah, digital marketing itu tidak lepas dengan yang namanya kreatif. Kreatif konten terutama, entah itu berupa image, foto, desain ataupun video ataupun musik gitu. Audio, video, visual gitu ya. Tidak lari dari situ, apalagi zamannya sekarang udah makin luas lagi tuh dengan adanya teknologi AR gitu ya. Augmented reality gitu, dengan adanya metaverse gitu. Makin luas. Nah, jadi karena hal tersebut dibutuhkan untuk mengapproach, untuk mengakuisisi baik itu pembeli, baik itu pelanggan ataupun ya masing-masing yang sebagai konsumennya gitu daripada bisnis ini. Terutama di bidang e-commerce. E-commerce sendiri kan jualan ya, jualan sebuah produk langsung ke customer gitu. Nah, otomatis karena dia e-commerce, platform yang digunakan adalah digital, di handphone gitu ya, atau di laptop, internet lah intinya. Sehingga pendekatan promosinya, marketingnya itu juga menggunakan tools tersebut yang dimana digital gitu. Itulah TikTok kenapa akhir-akhir ini booming itu cepat gitu. Hanya sekedar dari hanya social media berupa sharing video short, video pendek. Karena di situ masif ya, pertumbuhan usernya tinggi, screen time average watchingnya juga sangat lama, tinggi gitu, sehingga gampang sekali tuh ditawarin sebuah produk ketika saat orang lagi mengkonsumsi konten yang tersebar di TikTok itu. Terjadilah jual beli di sana sehingga TikTok semakin mengupdate fiturnya menjadikan yaitu TikTok Shop gitu ada gitu, dan akhirnya hybrid tuh. E-commerce juga, marketplace juga, social media juga. Makanya ada istilahnya social commerce gitu. Dulu sebenarnya social commerce itu Instagram yang memprakarsai atau Facebook yang memulai. Dulu ada tuh kalau kita marketplace ya pertama ya kayak Facebook Marketplace gitu. Kita bisa bikin katalog di sana, cuman nggak populer, nggak tahu kenapa, nggak semua negara juga bisa, tapi di Indonesia bisa. Jadi contohnya tuh kayak diintegrasikan ya dengan website commerce-nya ke Facebook, lalu kemudian ditampilkan di channel Facebook page maupun Instagram page yang bisnis. Jadi ketika nanti kita upload foto tersebut mengandung produk yang kita jual yang ada di website commerce kita misalkan. Nah, itu bisa dicantumin di situ. Jadi orang kalau klik tuh muncul harganya, kan bisa klik nanti akan masuk ke commerce untuk check out gitu. Nah, cuman memang dia harus terintegrasi dengan website commerce yang dimana tidak semua punya. Minimal tuh kayak Shopify gitu. Website toko online sendiri gitu. Nah, kalau TikTok kenapa cepat? Karena dia udah tanpa harus sellernya ini punya website store sendiri. Kita tidak harus nanti kalau klik connect kemana, udah langsung satu app di situ semua lengkap gitu. Makanya kenapa dari segi user experience dari sisi sellernya enak, mudah, dari sisi pembelinya juga tanpa harus pindah-pindah apps. Iya, benar. Journey-nya udah makin pendek, udah makin cepat gitu. Check out langsung tek. Udah secepat itu gitu lah. Itulah kenapa sekarang digandrungi posisi-posisi karena demand-nya balik lagi tinggi, semua membutuhkan. Berarti pertanyaan berikutnya adalah semakin sulit dong persaingan di pasti bidang dong. ini. Sebagai perusahaan tentu untuk mencari klien nih, perusahaan pasti butuh klien ya untuk menjalankan bisnisnya. Tentu itu persaingannya sangat ketat karena semua orang ingin membuat perusahaan yang sama nih seperti ini. Itu dari kacamata perusahaan. Kemudian dari kacamata
seorang eksekutor atau seorang pekerja praktisi bersaing dengan beberapa orang yang sangat mungkin memiliki karya yang lebih bagus dan lain-lain sebagainya, itu bagaimana pandangan Bung Sastra terhadap itu? Praktisi ya? Ya. Nah kalau dari praktisi sendiri sebenarnya balik lagi, kualitas nggak bisa bohong. Bagaimana kita menjual dalam tanda kutip diri kita, itu yang lebih menonjol, yang paling relevan, yang dibutuhkan industrinya gitu. Atau perusahaan yang akan menggunakan jasa daripada ya let's say digital marketer disebutnya ya. Nah, karena sekarang demand-nya tinggi, itulah kenapa selain service tadi, agency yang menjual service digital marketingnya, ada juga banyak lembaga-lembaga pelatihan untuk membentuk si SDM-nya ini. Talent-nya ini di-create yang tadinya mungkin profesinya dari, ya balik lagi ya, di kuliah sendiri jurusan digital marketing itu dulu nggak ada. Sekarang pun ya sebenarnya memang kalau jurusannya misalkan khusus digital marketing ada beberapa, tapi belum semua. Tapi hampir semua di fakultas, terutama di fakultas ilmu komunikasi, marketing, itu pasti selalu ada dibahas tentang digital marketing. Karena apa? Demand-nya di situ relate dan tinggi gitu. Nah, di luar formal edukasi, which is kursus online misalkan atau kursus offline, sekarang makin banyak tuh yang menjual kursus-kursus pelatihan untuk membentuk sebuah talent baru menjadi seorang digital marketer. Ya posisinya ada banyak ya, ada mulai dari SEO spesialis gitu ya, social media spesialis, bahkan khusus di advertising paid ads-nya gitu. Ada juga ya. Ada juga content creator misalkan khusus, ada juga gitu. Bahkan sekarang itu balik lagi tadi ke tren TikTok ya. Kan live juga di sana ada fiturnya gitu ya. Sekarang ada posisinya lebih spesifik lagi, ada yang namanya live streamer untuk TikTok dan ataupun untuk marketplace. Nah itu kan demand-nya tinggi dan sekarang udah hampir mungkin seimbang atau mungkin over supply dari sisi talent. Karena orang yang udah expert pun gitu membuka kursus selain dari lembaga, dia perorangan pun buka kursus sehingga ini keahliannya banyak. Nah sehingga kalau dari kacamata praktisi, memang saingannya berat sekarang. Kuncinya adalah kita harus bisa, kalau menurut gua pribadi, sebenarnya yang paling bisa menarik perhatian saat ini adalah yang memang orang ini bisa dibilang multi talent. Satu itu multi talent, terus yang kedua di posisi digital marketing juga kan dibagi dua sebenarnya, generalis dan spesialis. Generalis itu lebih ke dia semuanya paham, hanya paham aja tapi nggak expert, mungkin lebih ke strategis posisinya gitu. Tapi kalau yang satu spesialis ya memang dia tekun di satu bidang itu, misalkan tadi SEO spesialis, ya udah dia berkarirnya dari tahun ke tahun, dari perusahaan ke perusahaan tetap di posisi yang sama sebagai SEO spesialis. Ada plus minusnya dari keduanya, generalis dan spesialis gitu. Tapi kalau ngelihat trennya sekarang, memang yang namanya bisnis e-commerce, bisnis ataupun industri lainnya yang tapi membutuhkan promisi lewat digital, lewat internet, membutuhkan talent yang memang multi skill. Kenapa multi skill? Karena market itu cepat berubah. Kenapa bisa berubah? Contohnya seperti ini. Let's say perusahaan A. Perusahaan A ini menjual sebuah produk, misalkan jasa lah ya, misalkan perusahaan ini menjual sebuah jasa, misalkan konsultan impor misalkan. Nah, market ini cepat berubah. Yang awalnya itu market awalnya cuman dia spesialis di impor, terus tiba-tiba dia menjadi jualan di marketplace. Tiba-tiba dia menjadi produsen sebuah produk misalkan. Nah, jadi kebutuhannya itu bukan hanya impor jadinya. Kebutuhannya dia membuka sebuah marketplace misalkan atau web store yang dimana orang ini di perusahaan ini sebagai digital marketer yang tadinya cuman apa? Dia keahliannya di SEO, dia ngebangun website perusahaan ini menjadi top ranking nomor pertama misalkan di Google Search-nya.
awalnya itu tuh oke, bisa mendapatkan leads banyak orang yang mau impor misalkan. Tapi market berubah, perusahaan juga begitu cepat permintaannya sehingga nggak mungkin dalam waktu yang dekat cepat posisinya langsung nambah tuh di digital marketing. Karena balik lagi demand-nya kan masih kecil ya, hanya beberapa belum menjadi menguasai pasar di bidang misalkan let's say jasa e-commerce misalkan. Nah otomatis harus cepat juga si talent ini bisa mengikuti demand atau permintaan market yang dimana dia bekerja di tempat itu gitu. Contohnya tadi misalkan permintaannya e-commerce spesialis atau CPAS ya, ada collaborative ads antara e-commerce dan social media gitu. Otomatis kan dia harus cepat belajar yang tadinya cuman SEO, dia harus cepat belajar yang namanya social media. Dari social media dia juga harus cepat yang namanya CPAS kolaboratif yang dengan e-commerce gitu. Secepat itu gitu. Dan itu dibutuhkan dengan cepat karena trial and error, A/B testing. Biasanya di perusahaan itu membutuhkan hal itu juga. Nah, baru ketika running sistemnya udah jalan, demand dari customernya itu juga udah konsisten dan makin bertambah, barulah timnya dibentuk, hire lagi timnya, lebih tempatin lagi tuh spesialis di masing-masing. Social media ada spesialisnya, SEO ada, paid ads ada. Tapi semua perusahaan itu di awal nggak mungkin, bukannya nggak mungkin ya, ada mungkin kayak startup yang udah disuntik dana yang besar. Tapi mostly orang bisnis yang growing bertahap itu pasti prosesnya dulu dari yang harus dengan meng-hire orang yang multi talent dulu gitu. Nah ini gue rasain juga sama gitu. Gue tuh beberapa masuk ke perusahaan yang memang growing culture-nya. Dan gue terbentuk di sana gitu karena demand-nya begitu cepat berubah dan gue harus bisa menguasai semuanya. Alhasil ya gue strong di sana gitu, strong di generalis yang juga hampir spesialis gitu. Jadi ya udah 10 tahun ya di bidang digital marketing gue sendiri, dan dimana yang tadinya generalis karena sering dan lumayan intens mengerjakannya selama 10 tahun, jadinya ya semuanya lumayan ya spesialis, bisa dibilang ya. Hampir ke expert sih enggak, tapi lumayan paham lah gitu loh. Dan terus update gitu. Sampai detik ini pun gue update terus gitu. Nah itu sih menariknya di industri. Jadi balik lagi kita ke tips tadi untuk yang praktisi kacamata. Jangan males untuk terus belajar, terutama menambah skill, terutama di digital marketing. Jangan hanya cuma satu menjadi spesialis salah satu gitu. Terutama untuk di awal ya. Pelajari semua, pahami semua, baru nanti perkuat salah satunya gitu. Untuk sebagai entrance, sebagai penetration lah. Kita masuknya mau di posisi yang mana. Nah itu baru yang lebih kuatin di satu. Tapi semuanya harus paham. Secara basic, secara fundamental semuanya paham. Ya, jadi teman-teman yang pengen berkarir di digital marketer, pahami dulu nih secara generalis. Betul. Nanti baru tuh pelajari satu seiring jalannya waktu sih. Seiring jalannya waktu, pilih satu bidang yang emang pengen expert di situ gitu. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bung. Setiap perusahaan tentu memiliki kompetitor. Iya. Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang industri kreatif, tentu banyak banget di luar sana itu industri kreatif yang sama seperti perusahaan yang ada. Berarti ini let's say kayak agensi gitu ya? Iya. Iya, terus? Nah, bagaimana sih taktik atau strategi perusahaan agar tetap dilirik oleh klien dan menghasilkan karya-karya yang mungkin menjual ya dalam tanda kutip, menaikkan selling dan lain sebagainya, itu bagaimana sih? Oke. Karena gue juga selain ya pernah sebagai praktisi digital marketer yang juga bekerja di agensi. Halo Pak. Masih. Sampai mana ya tadi? Kacamata industri kreatif itu sendiri. Melihat kompetitor dan lain sebagainya. Balik lagi karena gue tuh sebagai posisi yang dimana kerja juga pernah di digital agency, plus gue sendiri pernah bekerja di posisi ya memang perusahaan yang membutuhkan partner agency, digital agency gitu. Nah
Yang paling gue sulit menemukan agensi yang cocok adalah bagaimana dia punya kefleksibelan dari sisi keberagaman industri yang dia handle. Contohnya kayak misalkan, dia cuman expert di UMKM misalkan, secara corporate nggak ada pengalaman. Satunya misalkan terlalu di bidang produk jualan, di jasanya nggak ada. Nah, memang kesulitannya tuh di situ kalau selama gue nyari agensi yang cocok gitu ya. Itu yang pertama. Pas ketika udah jalan, penguasaan fast learning mengenai product knowledge kita nih sebagai yang minta tolong ke agensi untuk dipasarkan produk kita atau jasa kita, itu tuh mereka tuh lemot gitu mempelajari penguasaan produknya sehingga konten yang di-create, campaign yang di-create itu standar, tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi kalau kita melihat dari pain point, gue misalkan sebagai perusahaan yang membutuhkan jasa digital marketer di agensi, berarti kan agensi ini dituntut untuk bisa lebih industrinya luas, yang bisa di-handle. Berarti kan harus bisa harus bisa diversifikasi industri klien gitu. Kayak misalkan fokusnya, industri keuangan, industri logistik, industri e-commerce misalkan, harus bisa tercover semua gitu. Karena ibaratkan ngumpulin portonya itu beragam. Jadi kita tuh kayak ngelihat agensi, ini pengalaman banget gitu. Lebih trusted. Balik lagi ke yang tadi misalkan pas ngomongin yang mengenai fast learning. Ketika saat si agensi ini bisa menguasai lebih cepat suatu produk, itu bisa nilai plus. Ya memang ini sebenarnya nggak bisa dilihat secara langsung sebagai dia bisa fast learning, nggak bisa kita sebagai perusahaan yang butuh bisa melihat itu ya. Tapi ini akan terasa seiring jalannya kita setelah kerjasama. Ingat biasanya di agensi itu kita kontrak per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per setahun tergantung. Let's say kita misalkan ambil kontraknya per 3 bulan. Sayang kalau memang misalkan dalam 3 bulan itu nggak fast learning mengenai product knowledge-nya, sehingga nggak puas klien perusahaan, ujung-ujungnya nggak diperpanjang dan nggak satisfied gitu, nggak punya testimoni yang puas gitu, malah kecewa. Jangan sampai itu gitu. Jadi balik lagi extra effort, meskipun kita yang tahu lah, gue sebagai pernah di agensi juga itu kita pusing. Apalagi menghandle banyak menghandle banyak klien dari berbagai jenis brand. Tapi memang ada yang harus dikorbankan, yaitu usaha, effort gitu ya, waktu juga, dan strategi. Balik lagi di agensi itu sendiri, gimana caranya ngebangun tim. Tim juga harus terus sebagai mungkin yang seniornya, harus ada dari leadernya ataupun dari manajemen harus provide update terus ilmu-ilmu atau asah terus timnya supaya tetap terus bisa menghasilkan kualitas yang bagus dari masing-masing role-nya gitu. Itu sih penting banget. Menurut gue sejauh ini ya seperti itu sih. Oke. Jadi teman-teman yang ingin memiliki bisnis terutama dalam industri kreatif dan juga menjadi seorang eksekutor praktisi pada bidang kreatif, tentu teman-teman bisa melihat dan langsung menonton video ini. Mungkin gue pengen nambahin dikit, boleh kali ya? Boleh, silakan. Karena lu sendiri sebagai graphic design, jadi gue mau sedikit mention, nggak semua melulu tentang tadi SEO spesialis, social media spesialis. Peran digital marketingnya belum gue bahas nih. Di setiap perusahaan, baik company, corporate, startup gitu ya, UMKM, udah pasti butuh yang namanya desain saat ini nih, karena semua kita serba digital. Ada beberapa yang memang mereka partner dengan freelancer sebagai klien mitranya gitu. Ada juga ya sebagai hire agency lagi gitu untuk bisa memproduce konten-konten ataupun media-media digital lainnya. Ada juga yang memang nge-hire dedicate satu desainer yang kerja di situ gitu. Nah, desainer ini sangat berhubungan sekali dengan digital marketing maupun e-commerce division gitu. Artinya ada yang memang kalau agensi sendiri divisinya khusus desain. Di situ ada art director misalkan. Karena desainernya banyak, karena kita mau provide konten itu majority di desain gitu. Sampai punya divisi sendiri. Iya, biasanya dipimpin oleh art director.
atau di perusahaan yang semi agency ataupun client base, misalkan tadi ya ada jasa impor misalkan, jasa apa yang lainnya misalkan. Nah itu biasanya desainernya minimal ada satu yang biasanya masuk ke timnya digital marketing biasanya. Karena yang paling banyak permintaan desain itu di digital marketing. Kalau yang berhubungan dengan e-commerce enabler misalkan, e-commerce agency, ya dengan e-commerce division gitu misalkan. Nah otomatis seorang praktisi digital marketing itu harus selalu berdampingan dengan desainer. Desainernya pun sama, harus selalu berdampingan dengan para praktisi digital marketing. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan konten-konten atau output digital aset yang akan dibutuhkan untuk keperluan tadi, entah itu publikasi, entah itu untuk promosi ataupun ya salah satu di kegiatan brandingnya gitu, di brand tersebut gitu. Kalau keduanya bisa kolaborasi dengan mantap, itu resultnya udah dipastikan. Maka akan menghasilkan desain yang mantap juga. Gitu. Ya? Karena kenapa? Mengcombine antara skill kreatif secara teknikal, bagaimana dia mengcrafting sebuah gambar, mengolah gambar baik itu secara bergerak, video maupun still gitu, image, dengan data dari seorang digital marketer yang didapat dari behavior audiensnya, customernya atau pelanggannya. Terbuatlah sebuah strategi membaca data, mendesain dengan menyesuaikan, oh datanya brand ini sukanya model yang seperti ini. Oh warna ini tidak disukai sama audiens perusahaan kita, harus kita ganti. Itu akan menghasilkan riset yang sangat maksimal. Sehingga apa? Ketika kontennya di-create berhasil, kemudian kita deliver ke audiens kita, langsung relate. Langsung nyambung, langsung kena. Apalagi kalau promosi gitu, misalkan bisa langsung closing, hanya karena dia demen atau relate lah setidaknya dengan itu ya, gaya yang secara dia suka. Baru itu. Itulah pentingnya kolaborasi dengan tim desainer maupun tim video production. Jadi dari sisi desainernya juga berarti ada insight nih. Iya. Orang teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai graphic designer, kadang kan sekarang ya kalau kita baca loker itu kan memang ya meskipun lucu gitu. Iya. Harus bisa menguasai sosial media gitu. Apa hubungannya katanya? So gue kerjanya dengan Photoshop, Illustrator gitu. Kok kenapa harus dituntut sosial media gitu? Balik lagi, tujuannya adalah ini nggak semua perusahaan itu benar-benar mentang-mentang keterangannya seperti itu misalkan. Terus disuruh ngelola sosial media. Iya, nge-handle sosial media terus ya sebenarnya nggak semua begitu. Itu bisa kita kritis ketika saat kita interview, memastikan scope of work kita sebagai desainer itu apa gitu. Nah itu mungkin bisa jadi karena masuk divisinya sosial media sehingga harus tektokan dengan orang-orang sosial media, orang-orang digital marketing, mungkin fungsinya itu bisa jadi gitu. Dan itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi untuk para graphic designer jangan gampang ngejudge dulu terhadap beberapa lowongan. Banyak banget. Apply dulu aja. Justru sharingnya adalah ketika saat kita interview dengan perusahaan, kita jadi tahu beberapa kebanyakan perusahaan, dari sisi perusahaan mencari talent itu kebutuhannya seperti apa gitu. Kita bisa menilai nih, oh ternyata dari 20 perusahaan yang gue ikuti interviewnya, 80% mereka menginginkan talent atau spek talent yang sama. Otomatis spek gue belum memenuhi dong di industri ini gitu, 80%. Berarti kan kita harus upgrade. Memang trennya seperti itu, bergeser gitu. Apalagi sekarang dengan trennya AI ya. Nah itu akan kita bahas lagi tuh. Itu akan kita bahas lagi ya. Kayaknya nggak cukup ya sebentar gini ya. Ya, jadi teman-teman tetap penasaran dengan konten-konten kita karena akan banyak banget topik-topik menarik yang akan kita bahas terkait AI dan bagaimana peran graphic designer menghadapi AI yang sangat masif ini. Bahkan untuk mengedit detail demi detail itu AI itu cakep banget. Bisa edit digital imaging ya, mengubah background,
Itu secara dari otomatis. sisi kreatif ya. Iya, iya. Dari sisi bisnis analis, dari sisi social media strategis, dari semuanya. Iya, Itu iya. AI itu bisa diperbantukan untuk kita memproduce sebuah result yang sangat bagus sebenarnya. Tapi gue dengar-dengar banyak orang juga yang sentimen terhadap kabarnya AI yang sangat meresahkan katanya gitu. Kalau menurut gue tidak, sangat membantu justru kalau bagi gue. Tapi untuk orang-orang di sana mungkin melihatnya sebagai ancaman. Iya, iya. Kayak misalkan, aduh yang tadinya gue kerja sebagai copywriter, bikin kopi, sekarang banyak digantikan oleh AI, bikin kopi tinggal generate. Menurut gue sih tetap aja Iya. pasti membutuhkan sentuhan customization. Itu sentuhan Dari praktisi. manusia dari praktisi. Jadi gini, mindsetnya jangan kita seolah-olah akan diganti oleh AI, tapi kita upgrade. Oh, sekarang udah saatnya lagi copywriter tidak nulis naskah secara mentah-mentah dari A sampai Z, 2 halaman, 3 halaman sendiri. Tapi sekarang kita bisa membuat outline-nya dengan cari referensi dari berbagai sumber dan kemudian diolah dengan AI, dan kemudian kita apa? Kemampuannya apa? Kita bisa menentukan, memilih mana yang terbaik hasil dari generate AI tersebut yang kita bisa implementasikan kepada project yang sedang kita buat sesuai dengan brand objektif brand yang sedang kita handle atau perusahaan yang kita sedang kerja gitu. Itu powerful banget. Jadi kemampuannya sekarang udah level up tuh, yang tadinya cuman copywriter doang, tapi sekarang udah AI spesialis. Kita bisa menentukan mana yang terbaik, memilih. Jadi secara durasi pengerjaan juga semakin cepat. Semakin cepat, resultnya semakin bagus, udah pasti. Jadi makin banyak dapetin hasil kerjaannya gitu. Iya. AI, gue inget kata-kata CEO-nya Nvidia. Itu dia bilang kayak gini, AI itu nggak bakal gantiin kerjaan lo, tapi AI akan bantuin kerjaan lo jadi lebih oke. Wah, itu mantep kali. Bener. Langsung mind blowing, gue wah bener juga gitu. Ya sampai sekarang kerjaan yang berhubungan dengan copywriting, kerjaan dengan yang berhubungan dengan analis, gue selalu minta bantuan AI untuk bantu analisa dari sudut pandang AI seperti apa, dari sudut pandang gue seperti apa. Ternyata relate gitu. Dan tidak mentah-mentah generate, copy paste, deliver, enggak gitu. Ketika kita lihat kalau kayak gitu nggak match dengan objektif yang kita butuhkan atau dengan klien yang kita butuhkan, ya ujung-ujungnya tetap mesti butuh campur tangan seorang spesialis gitu. Terutama kita yang udah berpengalaman di bidang entah itu desainnya, entah itu copywritingnya, entah itu digital marketing in general gitu. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada yang takut nih. Sampai kapan sih pekerjaan sebagai digital marketer atau pada bidang-bidang di dalamnya itu, sampai kapan sih pekerjaan ini jadi pekerjaan yang digandrungi gitu? Apa ada sih suatu saat pekerjaan ini bakal hilang gitu? Gimana sih pandangan Bung Sastra mengenai itu? Ini unik karena kita kalau belajar ngelihat dari zaman ke belakang, itu kan sebuah profesi itu terus berubah. Nah, itu tuh. Udah pasti perubahan, yang namanya perubahan itu pasti ada dan sudah tidak bisa lagi dibendung. Kita ingat dulu sebelum ada internet, mengenai ngomongin media, itu pasti nomor satu media cetak, billboard, billboard, terus koran, majalah, permintaannya demandnya sangat masih tinggi. Sehingga apa? Banyak profesi yang bekerja di sana sebagai editor majalah, koran, sebagai writer di sana, sebagai mungkin desain sampulnya gitu, desain billboard, bahkan manual ya pada manual, masa itu tukang cetak ya meskipun sampai sekarang masih dibutuhkan, teman demandnya jumlahnya makin berkurang gitu. Nah, itu begitu masuk digital, terutama juga ditambah lagi internet gitu ya. Jadi semakin bergeser ininya, kebutuhan demandnya. Yang tadinya cuma untuk offline, yang tadinya cuma untuk koran, sekarang jadi berupa kebutuhan untuk blog, misalkan website, misalkan penulisan artikel ya, yang tadinya artikelnya di koran, di majalah, sekarang di internet, muncul di website, SEO di blog, dan lain-lain sebagainya. Iya, nah ujung-ujungnya apa? Mereka profesi itu bukan digantikan atau dibuang, bukan mati, tapi mereka bertransformasi menjadi yang lebih
terupdate-nya. Dan makin banyak percabangannya ya. Makin banyak spesialisnya, percabangannya. Jadi ya mungkin contoh misalkan dari sisi kita lah anggaplah yang biasa paling viral itu ngomongin mengenai buruh ya. Atau bisa dibilang yang kerja di pabrik, yang tugasnya itu misalkan mensortir, merapihkan, kan itu kerja kan. Dengan adanya robot, operator lah ya, sebagai operator di pabrik gitu. Nah, ketika masuknya robot, teknologi kan udah digantiin tuh. Nah, itu memang secara tidak langsung kan digantiin. Nah, tapi kalau kita melek, kan kita nggak boleh diem aja, harus kita upgrade juga kemampuan kita. Kemampuan bergerak. Kita jadinya kerjanya ya lebih upgrade lagi, bisa jadi operator robotnya gitu. Mengontrol robotnya supaya tetap melakukan sesuai instruksi dan tidak ada kesalahan, atau naik level menjadi supervisor robot. Artinya kita memantau aja, yang namanya robot itu kan alat tools, ada di mana mereka error. Itulah perannya manusia gitu, yang punya akal gitu, sense-nya di situ. Nah, jadi bukan lagi balik lagi begitu digantikan udah langsung nyerah, nganggur. Upgrade, cari peluang di sana. Karena biasanya tadi itu, kenapa bisa banyak percabangan? Karena ketika suatu digantikan atau suatu mati, itu akan tumbuh berbagai peluang gitu. Biasanya sih kayak gitu. Kita ambil contoh analogi apa lagi ya? Ya itulah, masih itu dulu lah. Mungkin belum menjawab semua ya, yang mengenai momen sekarang lagi trennya sosial media, digital marketing, graphic design. Apakah ke depannya akan tetap dibutuhkan atau akan tergantikan? Mungkin saat ini belum kebayang kali ya. Belum kebayang bakalan digantikan oleh apa gitu. Apa dunia digital bakal hilang dan lain sebagainya? Seperti konspirasi orang-orang, kan kita tidak tahu terkait hal itu. Wah, kalau kita masuk ke sana lebih luas lagi. Bisa jadi kayak misalkan contoh, dulu aja kita ada namanya pemusnahan. Pemusnahan dari bencana yang lumayan besar gitu. Let's say kalau yang percaya terhadap teori-teori Big Bang misalkan ya. Hancurnya peradaban adalah peradaban baru misalkan, atau perang dunia 1, 2. Dari perang itu berakhir akan ada peradaban baru. Tiba-tiba Jepang yang tadinya bukan negara industri, sekarang tiba-tiba jadi merajai negara industri. Bahkan sekarang meskipun menurun ya secara ekonomi, tapi tetap majority banyak produk asalnya dari Jepang itu. Apa namanya, kendaraan elektronik gitu. Dan lain-lain. Jadi itu kayak peradaban seperti itu mungkin bisa jadi terjadi tiba-tiba ada bencana besar lagi, amit-amit ya. Ini kan kita ngomongin beberapa kemungkinan gitu. Tiba-tiba zaman kembali lagi ke zaman batu gitu. Kembali ke zaman ulang lagi gitu. Dari nol. Ya bisa jadi gitu. Bisa jadi. Atau nggak separah itu, atau industri-industri vitalnya mulai mati, misalkan internet karena ada terjadi mungkin tadi perang nuklir atau apa misalkan. Infrastruktur internet tiba-tiba mati, mulai lagi internet susah misalkan, satelit nggak bisa misalkan, contoh. Harus berjualan secara manual. Tetap worst case itu ya mungkin bisa jadi terjadi, tapi kita jangan jauh dulu ke sana. Kita jawab yang tadi kayak misalkan dari sisi bidang digital marketingnya, graphic design-nya, apakah tetap akan relevan. Balik lagi, ini keuntungan di industri media. Menurut gua keuntungannya apa? Coba kita back ke beberapa tahun belakangan, yang ketika saat video itu ditemukan, teknologi video dan foto ditemukan, sebuah media digital yang sampai detik ini revolusinya terus berubah, baik itu revolusi industri, baik itu revolusi kayak pendekatan marketing 1.0 sampai 5.0, 6.0 sekarang, itu tetap dibutuhkan si yang namanya medianya. Let's say kayak gini, gue spesifik akan menganalogikan ke sebuah teknologi yang namanya website. Website itu ada yang namanya website ibaratkan 1.0, yang dimana websitenya benar-benar jadul banget, statis, cuman hanya memposting sebuah situs informasi gambar lewat internet. Mereka bisa mengakses. Kayak nggak jauh beda dengan kita portal-portal berita ya. Lihat koran tapi secara digital. Gitu. Dulu seperti itu.
portal online. Ketika gitu. saat di-upgrade berkembang zaman, komputer juga makin tipis, yang tadinya cembung gede gitu. Iya. Internet makin berubah, jadi ya let's say misalkan 2.0. 2.0 itu di mana adanya interaksi di website tersebut. Dua arah tuh ya. Input output. Kita bisa output sebagai provider isi konten kita deliver. Si pembaca, si penerima itu bisa masukin input juga feedback. Kayak contohnya apa? Ya kalau di sosial media komen, Ya. upload foto, ngirim feedback. Ya itu 2.0. Nge-stitch video. Ya, nge-stitch video, repost gitu kan. Benar-benar. Nah, lanjut lagi ke upgrade lagi abis gitu 3.0. 3.0 ini internet 3.0 itu websitenya udah lagi lebih canggih. Tadi adanya augmented reality, metaverse yang dimana seolah-olah nyata 3D gitu kan, cahaya 3D bentuknya ada gitu, augmented. Terus ditambah lagi dengan adanya blockchain teknologi yang dimana rantai internetnya dilakukan secara blockchain, kode-kode blockchain itu gitu, tipe apa namanya? Kriptografi menggunakan kode gitu. Nah ini kan sebuah tren yang terus berlanjut dari sisi internet. Tapi lihat setiap apa namanya timeline era daripada perkembangan bisnis, pasti memunculkan suatu hal baru. Itu poin yang gue sampaikan. Tapi setiap kali perubahan update internet itu, let's say tadi dari 1.0 ke 3.0. Coba lihat medianya, berubah nggak? Iya pasti. Ada beberapa major berubah lebih bagus. Tapi dari dulu dari 1.0 sampai 3.0 sama-sama foto, sama-sama desain, sama-sama gambar, sama-sama video. Jadi itulah keuntungan yang bergerak industri atau profesi atau perusahaan di bidang digital atau media. Selalu dibutuhkan dari masa ke masa, hanya bertransformasi dari cetak ke digital. Dari digitalnya tetap mungkin yang tadinya pixel, bitmaps berubah jadi super, yang tadinya JPEG, VGA gitu, video formatnya sekarang MP4. Terus makin pixelnya makin rapat, semakin jernih gitu. 4K sekarang 5K. Wah. Sekarang makin canggih, makin bagus, tapi medianya sama, foto. Gambar gitu. Which is di mana itu yang gue banggakan adalah video editor kan kepake terus nih gitu. Cuman bedanya video editornya jadi upgrade, yang tadinya manual. Bahkan yang tadinya dulu kan ngedit video kan pakai film ya, Vita ya, disusun gitu kan. Kayak layar tancap gitu. Terus sekarang udah secara digital pakai komputer gitu, pakai laptop, dan ditambah lagi sekarang udah adanya AI, semakin mudah. Nge-sync audio, udah tinggal klik, udah langsung sync. Motong-motong bagian yang mana yang menarik, udah tinggal auto pakai AI. Footage tinggal di-generate. Bahkan bikin ambience bisa lewat AI ya? Nah, iya. Nah, lucunya adalah meng-create footage orang, apa yang mirip itu bisa pakai AI. Terus terancam, ada lagi yang komen. Ya itu namanya terancam dong kita sebagai profesi filmmaker, gini maker. Bukan terancam, upgrade. Sekarang bukan lagi hanya bikin produksi secara manual, tapi tetap aja sampai dengan sekarang industri yang manual itu tetap dibutuhkan. Untuk industri yang besar, TV, iklan, itu harus dengan alat yang besar, resolusi yang tinggi gitu. Nggak bisa cuman cukup generate pakai AI, meskipun beberapa bisa gitu. Nggak bisa cover semua, tapi poinnya adalah harus upgrade, bukan hanya sebagai manual, tapi dia juga harus mampu berpikir kreatif, kreativitasnya diuji, meracik dari konsepnya dia, strateginya seperti apa, produce-nya seperti apa, mengkombinasikan mungkin hasil dari manual kita ambil gambar dengan generate dari AI, dikombinasi di digital imaging tadi reimaging, recreate, kombinasi. Wah, itu yang dibutuhkan adalah pelaku-pelaku yang memang kreativitasnya tinggi, out of the box, update terus dengan tren, sehingga menciptakan riset yang luar biasa. Memanfaatkan, sekali lagi, AI itu dimanfaatkan untuk mendapatkan riset yang bagus. Setuju. Jadi kedepannya sama. Tidak mungkin tidak akan ada perubahan. Pasti ada perubahan, tapi yang ada adalah bukan dihilangkan, tapi kita harus upgrade. Kita harus mengikuti zaman. Dan pasti ada banyak opportunity yang akan datang di mendatang. Oke, terima kasih.
So far sih yang kepikiran gitu ya. Iya. Mudah-mudahan mungkin insight-nya bisa bermanfaat, bisa ngebuka juga. Atau mungkin ada beberapa yang memang udah Iya. udah pernah denger juga ya, merefresh, hitung-hitung merefresh ya, kita sama-sama sharing. Gue juga ngomong seperti ini buat nge-refresh diri gue juga sendiri gitu. Kita semua belajar bersama, jangan sampai kita angkuh tidak mau mendengarkan insight orang lain. Nah mungkin ada yang menarik ya untuk segmen selanjutnya nih. Jadi teman-teman silahkan ditunggu, akan ada segmen-segmen seru selanjutnya terkait ketika kita belajar digital marketer. Yap. Apa sih yang pertama yang harus kita pelajari di digital marketing? Mungkin teman-teman penasaran nih, dari tadi Bung Sastra sama saya bahas tentang digital marketing nih. Bagi teman-teman yang belum ngerti nih. Mungkin yang baru pertama kali ini kali ya dengar industri digital marketing, atau mungkin memang yang baru punya keinginan pengen terjun ke dunia digital marketing. Selama ini mungkin sering bersinggungan, sering ya, karena nggak mungkin nggak main sosmed. Atau yang mau beralih profesi. Alih profesi mungkin. Mungkin ternyata selama ini gue punya bakat di kreatif misalkan. Bikin konten, bikin video, foto, desain. Tapi gue profesinya sebagai, let's say misalkan admin misalkan, atau admin yang dimana butuh ketelitian ya, otak kiri ya, atau misalkan akuntan misalkan, ngitung duit. Tapi sebenarnya gue posisinya sukanya yang berhubungan sama kreatif tuh, nggak cuman angka. Ya siapa tahu mau pivot ya, beralih profesi menjadi digital marketer itu sangat bisa. Balik lagi tadi, di luar sana banyak sekali kursus, bahkan gue sendiri pun gue punya kursus sendiri, baik itu private, baik itu biasanya digelar secara short course kayak short bootcamp lah gitu. Atau ya belajar secara gratis di YouTube pun banyak gitu. Intinya kemauan dulu, upgrade terus bertahap, karena nggak bisa sekaligus langsung bisa. Perlu trial and error. Jadi mungkin akan terpisah konten untuk mengenai tips-tips belajar digital marketing ya, buat yang baru ya. Karena nggak cukup, karena gue batasi di konten kali ini, gue pengen mengasih sharing insight tentang mengenai memang demand kreatif dan digital marketing ini masih tinggi. Baik itu kita bahas dari sisi kacamata praktisinya, dari sisi orang yang bekerja di digital agency-nya, orang yang bekerja sebagai klien yang membutuhkan service itu gitu. Baik secara full time orang dedicate di hire, atau baik bermitra dengan agensinya gitu. Jadi banyak sudut pandang yang memang bersinggungan. Which is selama gue 10 tahun di bidang ini, gue sempet di bidang-bidang itu tuh pernah bekerja sebagai ya dari sisi orang yang ngebutuhin agensinya gitu, sebagai praktisinya juga, bahkan di freelance juga gitu. Jadi kayak ngomongnya tuh bukan hanya sekedar dari mempelajari case orang, tapi gue ngerasain sendiri gitu betapa rumitnya gimana, experience yang didapatnya seperti apa, worth it-nya gimana, capeknya gimana, itu campur aduk dah. Kayaknya kalau dibikin buku ya mungkin udah berapa buku kali. Cuman ya gitulah. Tapi kayaknya perlu ya dibikin buku ya. Gue tuh pengen bikin buku, cuman kayak ya balik lagi, gue orangnya kan udah mah full time masih gitu ya. Freelance sibuk juga. Sibuk banget lah ya. Freelance juga udah banyak juga, kadang tadi buka kursus juga gitu. Bahkan sekarang gue juga lagi develop yang tadinya freelance, gue pengen jadi upgrade jadi agency gitu kan. Balik lagi gue bantu perusahaan yang gue bekerja ini untuk upgrade secara produk service-nya gitu. Jadi tuh sibuk banget gitu. Jadi kalau mau tadi mau ngapain ya? Menulis. Oh iya, menulis buku. Pengennya sih pengen, cuman kayak menulis itu nggak kalau nggak biasa susah sih. Gua harap sih ya gue akan paksain ke depannya. Harus tenang gitu ya. Kecuali punya asisten ya. Gue ngomong gini-gini ada yang juru ketik gitu. Jadi aja itu pengen banget tuh kalau ada gitu. Mungkin tertarik, boleh yang mau bekerja sama bikin buku, nanti penulisnya bisa kontak langsung Bung Sastra ya. Oke. Ada penutup lain mungkin? Pembahasan kali ini apa ya yang menarik dari pembahasan kali ini?
kayaknya nggak ada nih. Nggak ada yang menarik. Bukan, maksudnya belum ada ide untuk apa lagi ya pembahasannya gitu ya. Oh, untuk kedepannya. Tapi tadi balik lagi tentang yang tadi kita bahas adalah bagaimana AI menggantikan posisi yang menjadi isu ya. Ya, yang menjadi isu utama, mungkin jadi ketakutan-ketakutan para praktisi di luar sana. Apalagi sekarang ada para videografer nih mungkin agak sedikit tergantikan oleh 3D ya. Sekarang kan produk-produk tuh bisa dibikin 3D ya, yang kemudian bisa dikemas sedemikian rupa miripnya. Dulu kan mau bikin model yang asli bikin gitu. 3D kan susah ya, mesti pakai kayak software 3D lah, kayak 3D Max gitu kan, Blender. Itu kan spek laptop harus tinggi. Kalau sekarang tinggal generate aja udah bisa. Makanya. Nah, mungkin penutup dari gua adalah bagi teman-teman yang di sana skeptis atau takut menjadi isu yang negatif terhadap perkembangan teknologi AI dan bisa menggantikan beberapa posisi, pesan gue adalah bisa jadi teman-teman yang menganggap seperti itu karena belum kenal, karena belum kenal dan belum akrab dengan apa yang ditakuti itu. Kita analogikan ketika saat kita berada di lingkungan sesuatu tempat, kita melihat ada sekelompok orang atau ada satu orang tampangnya serem, bertato, gondrong ataupun, kita menganggap first impression kita melihat itu ancaman bagi kita. Kita takut, kita enggan menghampiri, ujung-ujungnya apa? Ya udah, kita takut dan kita akan tidak ada power di wilayah tersebut. Inilah gerak-gerik kita gitu karena takutan itu. Tapi ketika kita mencoba untuk lebih dekat melihat dia, kemudian kita kenalan, berteman, kita tahu sisi positif dari orang tersebut. Kita tahu bahwa ternyata orang baiknya dia ternyata nggak sejahat yang kita bayangin gitu. Sama dengan AI. Kita melihat AI sebagai ancaman, takut. Ya karena gue rasa teman-teman yang ngomong seperti itu ya karena belum terbiasa pakai AI. Bagi gue yang setiap hari pertama kali AI, let's say GPT lah yang paling fenomenal gitu, yang dari GPT-3 yang gratis sampai gue sekarang sampai subscribe terus tuh GPT, sekarang udah 4.0 yang bisa pakai audio. Itu karena sehari-harinya gue berteman sama itu, jadinya gue nggak ada beban, gue takut malah. Apalagi ini update AI ini, apalagi yang bisa gue manfaatin untuk jadi karya gue, untuk bisa bantu. Yang buktinya gue nggak sampai kehilangan pekerjaan sampai dengan hari ini. Freelance gue masih tetap jalan, masih ada klien yang mau. Balik lagi, kalau dirasa itu ancaman, coba berteman dulu dan rasakan gimana perbedaannya. Itu pesan dari gue mengenai AI. Oke. Cukup kali ini. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Silahkan teman-teman tanyakan apa yang ada di pikiran teman-teman yang bisa kita bahas di sini. Iya, buat bantu kita men-trigger bahas apa lagi ya. Bahas apa lagi ya setelah ini. Mau sejarah dan lain-lain sebagainya, boleh. Ya, kebetulan gue sendiri orang yang suka dengan berbagai ilmu. Membaca, mengetahui, menonton, khususnya mengobrol dengan berbagai banyak orang untuk mendapatkan banyak insight. Berhipotesa. Iya, berimajinasi gitu. Merenung, menyendiri. Gitu. Jadi cukup beragam. Jadi manfaatkanlah resource yang kita punya, terutama yang gue dapetin selama ini buat di-sharingkan ke teman-teman semua. Jadi yang tahu gitu ya, gak cuma gue gitu, tapi teman-teman juga bisa tahu dan bisa bermanfaat. Jadi itu aja. Itu aja. Menurut gue, sorry kalau mungkin belepotan atau muka kita udah kayak apa, karena ini balik kantor ya guys. Jadi capek. Jadi dengan ditutupnya video kali ini, semoga kita kedepannya bisa create lagi konten yang lebih baik. Jangan lupa subscribe ya, The Deeper. Karena ini channel kita rintis dari nol, dari teman-teman kita di project-project kita, entah itu di freelance maupun di kantor. Yang dimana tujuannya sebenarnya bukan hanya untuk mengedukasi teman-teman, mengedukasi diri kita juga gitu, supaya nge-remind, keep update.
komitmen untuk sharing. Itulah. Jadi semoga belajar public speaking termasuk public speaking juga ya, betul. Jadi tolong dukungannya, dukungannya terhadap perkembangan channel ini di-share teman-teman semua, karena gue akan berupaya untuk terus memberikan insight-insight yang positif dan berguna, semoga. Jadi gue Sastra, gue Maulana Iqbal. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye.